Jadi kalau misalkan saya nih jadi Li-Ning, saya akan bikin Li-Ning Saga Light 5 ini jadi Li-Ning Saga Light 3. Dan Li-Ning Saga Light 3 itu saya jadiin Li-Ning Saga Light 4. Dan Li-Ning Saga Light 4 saya jadiin Li-Ning Saga Light 5. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Saga Light 5. Nah, sebenarnya Li-Ning Saga Light 4 juga baru saja resmi rilis di Indonesia. Dan untuk reviewnya kalian bisa cek link di atas. Nah, banyak sekali teman-teman kita yang kesel karena memang sudah terlanjur beli Li-Ning Saga Light 4. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak usah kesel lah ya, karena memang untuk desainnya sendiri Li-Ning Saga Light 5 ini menurut saya agak sedikit kurang ya kalau dibandingkan dengan Li-Ning Saga Light 4. Seperti itu. Nah, untuk lebih detail kita akan bahas mengenai sepatu ini dari yang pertama, yaitu untuk bobotnya sendiri. Nah, untuk bobotnya sendiri kita akan timbang dulu ya. Dan kebetulan ini size-nya sendiri size 43 dan yang varian warna white line seperti ini. Nah, kita akan timbang langsung. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk bobot dari sepatu ini. Sekarang kita akan bahas mengenai harga, kemudian bahan, dan juga teknologi dari sepatu ini. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol dengan harga yang agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan seri pendahulunya, yaitu Li-Ning Saga Light 4, di mana bandrol harganya itu ada di Rp475.000. Nah, kalau sebelumnya Li-Ning Saga Light 4 itu dibanderol dengan harga Rp450.000. Jadi bedanya itu cuma Rp25.000. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri, di bagian upper sepatu ini atau di bagian atas sepatu ini dia sama bahannya dengan Li-Ning Saga Light 4, yaitu mengkombinasikan antara bahan breathable mesh, kemudian ada bahan TPU juga, dan ada bahan synthetic leather di bagian belakangnya. Nah, kemudian untuk teknologinya sendiri, yang pertama di bagian uppernya dia menggunakan teknologi yang namanya perfect fit upper. Nah, fungsinya sendiri ini adalah untuk membuat kaki kalian benar-benar fit ketika menggunakan sepatu ini. Jadi otomatis akan berpengaruh kepada kenyamanan kaki kalian karena desain dari uppernya ini dibuat mengikuti kontur kaki kalian seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya teknologi breathable mesh. Nah, sudah tentu fungsinya adalah untuk menjaga sirkulasi udara di dalam sepatu ini agar tetap baik. Jadi otomatis kenyamanan kaki kalian juga akan terjaga karena nggak akan cepat panas ketika dipakai, dan juga kelembaban dapat dirilis dengan baik sehingga sepatu ini nggak akan cepat bau seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sepatu ini juga sudah support untuk wider fit. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian lanjut di bagian insole-nya sendiri dia sudah menggunakan teknologi yang namanya True Cushion. Nah, fungsinya sendiri ya sudah tentu ya sebagai shock absorption juga di dalam sepatu ini, karena memang dia teksturnya ini benar-benar empuk seperti ini, dan ini juga pas dipakai benar-benar nyaman dan juga full supportive di kaki kalian. Nah, kemudian lanjut di bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan bahan pylon ya dengan teknologi Cushion tentunya. Dan fungsi dari teknologi Cushion ini yang diletakkan di main impact-nya sepatu ini ya, atau di bagian sini ya, fungsinya sendiri sudah tentu sebagai shock absorption di dalam sepatu ini, yang mana dia juga dapat mengurangi resiko cedera ketika dipakai entah itu pas jumping ataupun landing. Nah, itu juga akan membuat kaki kalian berasa lebih nyaman seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dia juga menggunakan teknologi yang namanya energy returning mat di bagian midsole-nya sepatu ini, dan berfungsi untuk merilis energi impact yang terjadi ketika sepatu ini sedang impact dengan lantai ya. Jadi otomatis gerakan kalian akan berasa lebih smooth, lebih stabil, dan juga lebih nyaman dengan adanya teknologi energy returning mid itu tadi. Nah, kemudian lanjut teknologi selanjutnya yang ada di bagian midsole sisi tengahnya. Nah, dia sudah menggunakan teknologi yang namanya TPU insert. Nah, fungsinya sendiri sudah tentu sebagai stabilizer di dalam sepatu ini, yang mana dengan adanya stabilizer ini akan membuat gerakan kalian jadi lebih stabil dan juga lebih konsisten ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian lanjut untuk outsole-nya sendiri, dia sudah menggunakan rubber karet non marking dengan teknologi Max Grip Sole dari Li-Ning. Nah, fungsinya sendiri sudah tentu sebagai anti slip di dalam sepatu ini. Jadi pas
dipakai di lapangan indoor, entah itu lapangan keramik, lapangan karpet, ataupun lapangan kayu, itu benar-benar lengket dan juga benar-benar keset. Dan outsole-nya sendiri ini benar-benar berdecit seperti yang ada di video ya, nanti saya akan tampilkan juga seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa teknologi dan juga bahan yang ada di dalam sepatu ini. Nah, jadi untuk teknologi dan bahannya sendiri ini benar-benar sama persis seperti seri pendahulunya, yaitu Li-Ning Saga Light 3 dan Li-Ning Saga Light 4. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai detailing dari sepatu ini. Dari yang pertama di bagian uppernya ya. Nah, untuk bagian uppernya sendiri, di bagian depan sepatu ini dia terbuat dari bahan mesh yang dikombinasikan dengan bahan TPU ya. Dan untuk meshnya sendiri ini polanya sama persis dengan yang ada di Li-Ning Saga Light 3. Kemudian di sisi bagian atasnya, di bagian depan ya, dia ada logonya Li-Ning. Dan ini juga warnanya ini menyesuaikan dengan warna sepatunya seperti itu. Kemudian di sisi bagian sampingnya, nah dia juga menggunakan bahan mesh yang dikombinasikan dengan bahan TPU ya, dimana untuk meshnya ini sudah tentu dia beri tebal, jadi otomatis akan mempengaruhi kenyamanan kaki kalian juga. Nah, kemudian di bagian synthetic leadernya dia ada cetakan emboss, jadi ini timbul seperti itu ya, jadi kelihatan lebih bagus lah. Kemudian ada tulisan Saga Light 5 di sisi bagian atasnya. Nah, kemudian untuk di sisi bagian belakangnya ini benar-benar polos ya. Untuk hook sepatunya atau gantungan sepatunya itu benar-benar simple, jadi nggak ada logo Li-Ning atau tulisan apa-apa di sisi bagian belakangnya. Nah, lanjut ke sisi bagian dalamnya juga benar-benar polos banget, nggak ada tulisan apa-apa, dan meshnya itu sama persis seperti yang ada di sisi bagian luarnya. Nah, kemudian untuk di bagian midsole-nya juga ini sama persis seperti seri pendahulunya ya, jadi nggak ada perubahan sama sekali, baik itu Li-Ning Saga Light 3 dan Li-Ning Saga Light 4 itu sama persis seperti ini, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian untuk di bagian rubbernya pun juga sama persis ya, untuk patternnya, kemudian untuk tulisan non marking, dan untuk logonya sendiri ini sama persis seperti yang ada di Li-Ning Saga Light 3 dan Li-Ning Saga Light 4 seperti itu. Dan untuk lidah sepatunya juga cukup simple ya, dia terbuat dari bahan mesh kemudian dikombinasikan dengan bahan synthetic leather seperti itu. Dan untuk spons yang ada di samping kiri, kanan, dan belakang di sepatu ini benar-benar enak banget, dan nggak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal, jadi benar-benar pas ketika dipakai, dan ini benar-benar suportif di kaki kalian. Kemudian untuk jahitan-jahitan di sisi bagian dalamnya juga dibikin rapi, cutting-cutting synthetic leathernya juga rapi, kemudian seamlessnya juga rapi, jadi enak lah ketika dipakai dan juga ketika dilihat desain dari sepatu ini seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai detailing desain dari sepatu ini. Sekarang kita akan menuju ke kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri saya agak sedikit bingung nih dengan Li-Ning, karena memang untuk desain upper sepatu ini menurut saya agak sedikit kurang ya kalau kita compare dengan Li-Ning Saga Light 3 dan Li-Ning Saga Light 4 yang menurut saya itu desainnya itu bagus banget. Jadi kalau misalkan saya nih jadi Li-Ning, saya akan bikin Li-Ning Saga Light 5 ini jadi Li-Ning Saga Light 3, dan Li-Ning Saga Light 3 itu saya jadiin Li-Ning Saga Light 4, dan Li-Ning Saga Light 4 saya jadiin Li-Ning Saga Light 5. Nah, jadi nggak ada downgrade seperti ini ya. Kalau menurut saya ini agak sedikit downgrade ya, karena memang untuk desain uppernya ini menurut saya agak sedikit kurang atau jika compare dengan Li-Ning Saga Light 3 dan Li-Ning Saga Light 4 seperti itu. Jadi kalau misalkan ini dipakai Li-Ning Saga Light 3, jadi dia step by step lah ya untuk desain uppernya itu. Dari Li-Ning Saga Light 2 itu kan udah lumayan bagus ya, kemudian kalau ini dipakai Li-Ning Saga Light 3 itu ada peningkatan sedikit, ada improvement. Nah, kemudian Li-Ning Saga Light 3 itu udah keren banget, dan Li-Ning Saga Light 4 itu paling keren menurut saya. Jadi kalau kita pakai ini sebagai Li-Ning Saga Light 3, menurut saya itu akan jauh lebih bagus seperti itu. Tapi itu kembali lagi pendapat saya pribadi ya, karena memang untuk urusan desain itu kan relatif ya. Jadi masing-masing orang punya pendapat pribadi seperti itu. Tapi memang secara overall menurut saya pribadi sepatu ini masih recommended lah untuk dibeli, dan untuk feelingnya itu nggak jauh beda seperti yang saya rasakan di Li-Ning Saga Light 3 dan Li-Ning Saga Light 4 ya, ketika dipakai dan ketika dicoba. Dari lembut insole-nya, kemudian feeling uppernya, kemudian kelembutan dari midsole-nya itu sendiri, dan juga outsole dari sepatu ini benar-benar sama persis lah seperti Li-Ning Saga Light 3 dan Li-Ning Saga Light 4. Dan untuk perbedaannya cuman ada di bagian uppernya sini, di bagian desainnya atau di bagian looknya seperti itu. Jadi secara overall menurut saya sepatu ini recommended dan worth it untuk dibeli. Tapi memang bandrol harganya agak sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan Li-Ning Saga Light 4.
Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini, dan jika ada pertanyaan ataupun tambahan-tambahan kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kritik dan saran juga kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.